Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Dan sekarang kita telah memasuki di pembahasan al-marfu'ati al-asma', yaitu bab tentang isim-isim yang dirafa'. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu fa'il dan apa itu naibul fa'il. Berarti sekarang apa? Mubtada khabar. Saya ketinggalan buku. Ada di Masjid Babus Salam. Tadi dari Babus Salam tadi mengajar, lupa bukunya di sana. Semoga ikhwah di sana bisa antar ke sini. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah kalau tidak ada bukunya. Jadi apa kemarin itu fa'il dan apa itu naib al-fa'il? Jadi kalau secara bahasa fa'il itu apa? Pelaku. Kemarin sudah dikasih al-qaidah, kaidahnya bahwasanya fa'il itu cara mengetahuinya dengan apa? Dengan memerhatikan fi'ilnya. Paham ya? Kalau dia terletak setelah fi'il maklum, maka dia sebagai fa'il. Dan fa'il itu syaratnya dia harus isim. Berarti fa'il tidak boleh fi'il. Dia harus isim. Kemudian isimnya ini dia harus marfu. Berarti kalau kita sudah tahu, jadi nanti meneliti, kemarin saya sudah kasih coba latihan beberapa di grup, ternyata masih banyak salah. Jadi jangan berpatokan yang ditanya, maksudnya kata yang ditanya, jangan itu perhatikan. Perhatikan apa yang sebelumnya. Jadi kalau itu ditanya, langsung pikiran kita langsung sebelumnya dicari. Jangan berpatokan di situ. Ya. Kemarin masih banyak ya yang keliru. Mungkin ada yang sudah bisa tapi tidak mau menjawab. Ya, mungkin malas mengetik. Ya, atau mungkin lagi sakit jarinya. Ya. Iya. Jadi cara mengetahui kedudukan suatu kata itu jangan lihat katanya itu, tapi lihat sebelumnya. Ya. Cari penyakitnya. Kenapa bisa dia di dhamma? Kenapa bisa dia di fathah? Kenapa bisa di kasrah? Ya. Jadi kemarin fa'il, dia harus isim. Kemudian isimnya ini harus marfu. Kemudian kaidahnya dia terletak setelah fi'il maklum, baik itu dari fi'il madhi atau fi'il mudhari. Intinya maklum, makanya dikatakan al-fi'lu al-maklum, fi'il maklum. Waqa'a ba'da al-fi'li al-maklum, dia terletak setelah fi'il maklum. Jadi ada fi'il madhi maklum, berarti cari fa'il. Jangan dulu cari yang lain, langsung cari fa'il. Karena fa'il itu pelaku, itu induknya kalimat, dia tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang, dia pokoknya kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia apa dia? Subjek. Yang namanya subjek itu boleh hilang atau tidak? Tidak boleh hilang. Dia intinya. Jadi kalau ada fi'il maklum, langsung di pikiran kita langsung cari fa'il. Kalau sudah cari fa'il, nah cari lagi apa yang diinginkan yang kita baca. Jadi kalau ada fi'il maklum, maka setelahnya apa? Fa'il. Tapi apakah harus langsung terletak langsung setelah fiilnya? Tidak harus.
Intinya cari isim, kemudian isimnya ini cari marfu. Kalau dia isim tapi mansub, jangan bilang fa'il. Atau dia isim tapi majrur, berarti bukan fa'il. Intinya kalau ada fi'il maklum, cari setelahnya isim yang marfu. Apa tanda rafa'nya? Tergantung jenis isimnya. Kalau dia isim mufrad, berarti rafa'nya apa? Apa tadi Dhammah. Kalau isim mutsanna, apa rafa'nya? Alif. Jamak muzakkar salim, waw. Jamak muannas salim, dhammah. Jamak taksir, asmaul khamsah, waw. Isim maksur, isim mangkus, ismul ladzi la yansarif, berarti sudah hafal ya. Itu jam bermain nanti harokatnya, i'rabnya, tanda rafa'nya. Kemarin kita bilang kataba Zaidun, mana fa'ilnya? Tidak usah ditulis, bisa dibayangkan karena dari fi'ilnya ya, kataba. Kalau kita bilang kutiba berarti beda, atau tulis bilain. Ini Pak Andi kadang misalnya contoh kemarin yang paling mudah di awal buku yaitu Doroba Zaidun kalban. Nah, berarti cara menentu kalau ditanya ini sebagai apa, jangan fokus di sini, fokus lihat, perhatikan sebelumnya. Berarti ini diteliti. Doroba ini apa namanya? Fi'il kan? Fi'il madi. Fi'il madi apa? Maklum. Berarti langsung terlintas di pikiran tak? Ini fi'il maklum, pasti fa'il yang dicari. Cari di situ isim yang marfu. Mana kira-kira isim yang marfu di situ? Apakah kalban? Bisa? Bisa dikatakan marfu ini kalban? Tidak bisa karena fathah. Berarti yang mana yang isim marfu di antara dua ini? Zaidun atau kalban? Zaid. Berarti dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Kenapa fa'il ini? Karena sebelumnya fi'il maklum. Kalau sebelumnya fi'il majhul, jangan bilang fa'il. Dia syaratnya harus isim, harus marfu, kemudian kaidahnya terletak setelah fi'il maklum, barulah dikatakan sebagai fa'il. Sekarang di sini Zaidun, dia sebagai fa'il. Berarti kalau ditanya apa hukumnya? Berarti kalau berkaitan dengan hukum marfu, mansub atau majrur, maka jawabannya apa sini? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Berfaedah tidak tabel itu kemarin? Ada guna-gunanya? Iya, tidak sia-sia menghafal? Tidak. Kalban kata lain, nanti kita pelajari. Sama halnya kalau misalnya kita balik ini kata, misalnya kita bilang doroba kalban Zaidun, dipisah. Bisa begini modelnya. Doroba kalban Zaidun, bisa. Kalau ditanya Zaidun ini sebagai apa? Jangan fokus di Z-nya. Kenapa bisa di dhamma ini? Jangan. Perhatikan sebelumnya. Karena ini tidak mungkin bisa dia dhammah kalau tidak ada sebabnya. Jadi kata itu tidak akan mungkin dia berubah harokatnya kalau tidak ada sebelumnya. Pasti ada sebelumnya yang membuat dia berubah. Paham ini? Sekarang Zaidun ini kalau ditanya dia sebagai apa? Perhatikan sebelumnya. Paham ini? Yang mana kira-kira? Apakah kalban bisa? Tidak bisa. Tidak bisa dia jadi penyakit. Berarti yang mana? Doroba. Kalau kita sudah tahu ini doroba, perhatikan kembali lagi. Ini doroba, dia fi'il apa? Dan ini fi'il madi. Sekarang tentukan, ini fi'il madi apa? Ma'lum atau majhul? Kenapa bisa ditahu ini maklum? Kalau majhulnya apa? Duriba. Kalau majhulnya duriba.
Ini sekarang sudah ditahu. Ini fi'il madhi apa? Ma'lum. Berarti di pikiran tak apa kira-kira? Mau cari apa? Mau cari fa'il. Dan fa'il itu sudah tadi diketahui bersama. Fa'il itu harus apa? Isim yang marfu. Dalam kalimat ini cari yang mana isim yang marfu. Zaidun. Berarti Zaidun di sini sebagai fa'il. Bisa tidak kalban sebagai fa'il? Tidak bisa, karena dia di sini kedudukannya bukan marfu tapi mansub dinasab. Masih ingat kita marfu tanda rafa? Nah, sekarang ini kan marfu. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Berarti ini sebagai fa'il. Sudah paham? Iya. Syahrul. Maksudnya? Iya, maksudnya apanya yang samar ini? Tulisannya? Wih, samar-samar ngertinya. Yang mana ini? Kasih jelas gitu, yang mana? Padahal jelas dari tadi. Kalau sebelum kita bahas fa'il, masih ingat tidak pembahasan fi'il madhi maklum? Fi'il maklum. Apakah itu dari fi'il madhi atau fi'il mudhari? Masih ingat pembahasan fi'il maklum dan fi'il majhul? Kalau masih samar berarti masalah tak di situ. Masih ingat tidak pembahasan itu? Bagaimana cara membuat fi'il madhi majhul? Syahrul. Tuh baru buka lagi lembaran lama. Udah. Bagaimana cara membuat fi'il madhi majhul? Apa? Dan berarti doroba menjadi kalau fi'il mudhari bagaimana majhulnya? Baru sudah salat. Assalamualaikum. Dalam salat nanti terlintas gini. Jangan sampai tadi bacaan akhirnya fa'il. Itu saya sholat pun tahu, masa kita tidak? Masih ingat nih? Belum masalah besar ini. Sudah berlalu padahal baru lagi 1 hari tidak datang. Masih ingat tidak fi'il maklum dan majhul? Siap. Ini katabah. Fi'il madhi kan? Sekarang dia fi'il madhi maklum atau majhul? Ingat saja kaidahnya. Bagaimana kalau fi'il madhi majhulnya? Bacanya apa? Kutiba. Sama tidak? Apanya yang beda? Yang mana maklum, yang mana majhul? Yang di atas, yang di bawah. Sekarang jangan melihat ini, ya. Sekarang ini. Kan ini majhul dah? Ini apa ini? Kaidahnya kalau ada fi'il madhi maklum atau fi'il mudhari maklum, intinya dia berkaitan dengan maklum, maka cari langsung fa'il. Dan fa'il itu syaratnya apa tadi? Dia harus isim, kemudian isimnya harus marfu. Kembali ke sini. Doroba. Maklum atau majhul itu? Maklum. Ya, berarti kalau sudah ditahu itu maklum, cari apa namanya? Ya, sekarang fa'il itu syaratnya apa? Dah harus dhammah ya. Berarti ini masalah apa kita ini? Dah harus dhammah. Jadi bagaimana kalau isim musanna di situ? Cari apa? Apa syaratnya fa'il? Kasih paham gitu loh, Syahrul. Dia harus isim, baru isimnya harus marfu. Di antara dua isim ini, Zaidun dan Kalban, yang mana yang marfu di situ? Tidak tahu lagi marfu. Zaidun. Dia marfu dah? Apa tanda rafa'nya? Mana di situ? Dhammah. Kenapa bisa dhammah? Sebagai apa dia? Kenapa bisa fa'il?
Bukan gitu. Nah, Mikdad, kenapa bisa di fa'il Mikdad? Bapak cocok tahu jawaban negara dia pelaku. Kayak bahasa Indonesia nah gitu. Hah? Kenapa dia fa'il ini? Itu jawabannya. Bukan karena dia pelaku. Kayak bahasa Indonesia aja itu kenapa dia fa'il, dia pelaku. Pandi. Belum juga ini. Kena jaling. Apa masalah apa kira-kira yang mana kita tidak pahami? Tahu masalah fi'il maklum dan majhul? Paham tidak? Kalau sudah paham itu mudah nanti setelahnya. Karena kaidahnya kalau ada fi'il maklum maka setelahnya itu pasti fa'il. Cari fa'il kalau ada fi'il maklum. Kalau kata bagan tadi kutiba. Kalau yaktubu apa majhulnya? Yuk tabu. Ini majhul dibawa. Kayaknya sepertinya ini maklum majhul ini kita lupa ini. Apa dibilang Ahmad dibilang? Iya dan jaling. Maklum majhul kita lupa nih. Kalau Abu Tirafi lupa juga. Padahal baru berapa lembar. Tega kita melupakan dia. Kalau Pandi lupa juga pembahasan maklum majhul. Kalau Demaing bagus, sedekah itu Pak Demaing. Ditanya ketawa sedekah. Kalau Dengesing masih ingat? Banyak nak lupa. Bagaimana ini mau lanjut mubtada khabar ini? Kalau udah paham juga kan kemarin kita juga bertanya sama saya masih samar naibul fa'il ya berarti masalah kita lupa majhul. Siapa lagi yang lupa? Jangan dilupakan nih. Kalau Ibnu lupa juga, Rafli juga lupa. Enggak sih, Sapri lupa tak? Kenapa salah menjawab di grup kemarin? Salah ingat ki. Bila lalu lupa. Sama di kalimatnya, sama di maknanya beda kalimatnya. Lupa, salah ingat, sama ji. Ini masalah apa sekarang? Kalau mau menentukan dia fa'il, harus kita tahu bedakan mana maklum, mana majhul. Itu intinya, kuncinya. Kemarin kalau fi'il ma dimaklumkan, ciri-cirinya dia apa namanya? Jangan itu, majhulnya saja. Majhulnya. Apa cara membuatnya majhul? Bagaimana cara membuatnya? Misalnya gosala menjadi di dhamma awalnya, mana huruf awalnya? Di dhamma. Kemudian huruf sebelum terakhirnya diapakan? Mana huruf sebelum terakhirnya? Berarti di kasrah. Gusila. Kalau begini bentuknya Pak, gusila berarti bukan fa'il yang dicari. Paham ya? Pahami? Pandi? Iya, bukan fa'il yang dicari. Syaratnya kalau dia mau dicari fa'ilnya, harus dia bentuknya, cara bacanya gosala. Harus gosala bacanya. Ini maklum. Majhulnya gusila. Doroba apa majhulnya? Kataba, syariba, akala. Itu semua kalau sudah diubah menjadi majhul, jangan cari fa'il karena tidak ada fa'il di situ. Sekarang kalau fi'il mudhari, yaktubu tadi menjadi yuktabu di dhamma awalnya dan di fathah apa sebelum terakhir. Coba yadribu menjadi yudrabu, yajlisu, yakulu, yaftahu, yamna'u. Kalau sudah diubah ke majhul, jangan cari fa'il. Biar sampai mati kalau tidak didapat itu. Dia syaratnya harus maklum. Baik itu dari fi'il madinya ataupun fi'il mudhari'nya. Bisa dipahami?
Iya, kalau maklum tidak diubah ji. Ya, langsung majhulnya saja diingat. Nah, misalnya di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim. Khatama. Ditulis di atas. Siap. Nah, khatama Allahu. Mana situ khotama? Khotama dulu. Perhatikan ki baik-baik. Isim atau fi'il itu. Kenapa ditahu itu fi'il? Kalau dia isim, ya pasti dia asalnya marfu dhammah. Ini kan di fathah dah? Berarti dia fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il madi. Sekarang tentukan kembali. Dia maklum atau majhul? Bagaimana cara bacanya ini khotama kalau majhul? Nada jaling. Khutima. Dibaca khutima atau tidak? Ini khotama dibaca khutima di sini di ayat atau tidak? Dibaca apa? Dibaca khotama. Berarti pertanyaan berikutnya, apakah dia maklum atau majhul? Maklum. Langsung setelahnya, apa kira-kira itu Allah? Sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Marfu tidak? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Bisa tahu? Coba yang samar lagi. Wa kallamallahu wa kallama Allahu Musa. Kalau ditanya Allahu di sini sebagai apa? Jadi janganlah sujud bil fa'il. Tentukan dulu sebelumnya. Kallama. Ini fi'il madi. Kenapa? Fathah akhirnya. Kalau fi'il mudhari di dhamma akhirnya. Kecuali kalau kemasukan apa? Alat penasab. Ini kan tidak ada alat penasab, tidak ada an, tidak ada lam, tidak ada idan, tidak ada kai. Berarti ini fi'il apa? Fi'il madi. Tidak ada juga huruf mudhari. Fi'il madi. Sekarang muncul maklum atau majhul itu? Maklum. Kira-kira kalau mau diubah itu kallamah majhul, bagaimana bacanya? Kullima. Dibaca kullima tidak di sini? Di dalam ayat? Tidak. Berarti maklum atau majhul? Maklum. Sudah terlintas di pikiran tak? Ini maklum. Oh, cari apa setelahnya? Cari fa'il. Sekarang muncul pertanyaan. Fa'il itu harus isim, harus marfu. Sekarang di situ di ayat ada dua isim. Mana yang marfu? Allahu. Apa tanda rafa'nya? Kenapa bisa dhammah? Dia sebagai apa sekarang di situ? Kenapa dia sebagai fa'il? Karena terletak setelah fi'il maklum. Bisa dipahami? Seandainya karena ada orang kelompok ya yang menolak ini, dia ubah di sini menjadi fathah. Karena Musa kan samar, dia muqaddar tersembunyi harokatnya. Nah, maka kalau diubah Allah menjadi fathah, jangan bilang fa'il. Karena fa'il itu harus marfu. Ada tidak tanda rafa fathah? Kalau ada cewek sebutkan isim apa yang rafa'nya fathah? Apa? Isim tidak datang. Ada tidak kira-kira? Tidak ada tak? Berarti Allah di sini bukan sebagai fa'il. Berarti yang mana fa'ilnya? Musa. Apa tandanya? Kan Musa itu kalau sudah dihukum dia sebagai fa'il pasti marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma muqaddarah. Kenapa tersembunyi? Isim maksur, mangkus. Isim maksur kalau alif akhirnya. Nah, itu kalau diubah ayatnya. Jangan diubah. Allahu. Contoh tadi itu. Karena ada memang kelompok yang ubah itu. Karena dia menolak apa? Allah berbicara. Dia tidak mau mengakui Al-Quran itu kalamullah.
Sudah pahami? Jadi masalah apa itu tidak memahami fa'il karena kita lupa apa? Maklum dan majhul. Pahami? Bisa dipahami? Jadi kalau fi'ilnya berupa majhul, tidak usah cari apa? Jangan cari fa'il, beda lagi dia. Kemarin kita sudah bahas ya. Apa itu? Naibul fa'il, pengganti pelaku. Naibul fa'il sama aja semuanya. Fa'il dan naib fa'il sama-sama isim marfu. Perbedaannya kalau fa'il terletak setelah fi'il apa? Fi'il maklum. Kalau fi'il maklumnya diubah menjadi majhul, berarti setelahnya yang harus dicari adalah naibul fa'il. Pahami? Seandainya saya di sini ganti nih, misalnya duriba Zaidun. Ya, namanya naibul fa'il tidak butuh lagi nanti ini. Ya, duriba Zaidun. Perhatikan di sini kalau ditanya Zaid sini sebagai apa? Ya harus diteliti sebelumnya. Duriba, bacanya duriba. Berarti maklum atau majhul itu kira-kira? Fi'il madhi maklum atau majhul? Majhul. Apa maklumnya? Doroba. Majhulnya duriba. Jadi kalau sudah diubah menjadi majhul, maka jangan cari fa'il. Tapi cari apa? Cari yang namanya naibul fa'il. Sudah paham kaidahnya ini? Kalau ada fi'il maklum, madhi maklum atau fi'il mudhari maklum, maka cari setelahnya apa? Fa'il. Kalau kita ubah maklumnya ini, fi'il mudhari majhul, fi'il madhi majhul, maka apa yang dicari setelahnya? Naibul fa'il. Berarti sekarang Zaidun di sini sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Kenapa dia sebagai naibul fa'il? Kenapa tidak fa'il saja? Karena sebelumnya itu majhul. Kemarin kita sudah contohkan juga dalam ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyamu. Kutiba. Maklum atau majhul itu? Kenapa bisa ditolak majhul? Karena di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum huruf sebelum terakhirnya. Kutiba dari kata kataba. Kalau kataba maklum, kutiba majhul. Berarti cari apa kalau majhul? Naibul fa'il. Dalam ayat itu kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyamu. Yang mana situ? As-siyamu. Sebagai apa sih as-siyamu? Kenapa naibul fa'il? Karena sebelumnya itu majhul. Kutiba. Kalau seandainya kita baca situ katabah, berarti as-siyamu sebagai apa? Sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Yang asalnya tadi naibul fa'il. Karena tadi kutiba diubah menjadi katabah. Sudah bisa dibedakan? Jadi masalah tak ini kalau tidak paham fa'il dan naibul fa'il, kita lupa pembahasan fi'il madhi maklum, fi'il mudhari maklum dan fi'il madhi majhul dan mudhari'nya majhul. Fi'il mudhari majhul. Sudah ingat itu? Nih. Jadi miring sengkut tabasbih. Perbaiki dulu. Bagaimana dengan sing? Apa paham sedikit? Insyaallah. Kalau ada jalim bagaimana nih? Ada nih peningkatan sedikit. Insyaallah. Peningkatan berapa ini? 5%. Kalau ada tata, bagaimana Ji? Paham? Belum pi, karena masalah apa ini jarang kita datang. Kadang ada hari ini, tidak ada hari Rabu. Dengar jika rekaman. Tidak lagi. Baru tidak ngajar di pasbi. Kalau Zaki paham? Iya. Mana satu Ari? Pantas sang Ari namanya, selalu lari-lari. Oh sakit. Mana Abdul Wahab?
Abdul Wahab atau Abdul Wahid? Abdul Wahab ya? Bagaimana Ji? Pahami? Karena kemarin kita tidak datang 2 hari ini. Mikdad, bagaimana Mikdad? Siapa yang belum paham? Bisa jadi jelaskan ulang fa'il dan naibul fa'il. Kalau dia fa'il, fi'il apa sebelumnya? Fi'il maklum. Kalau naibul fa'il apa sebelumnya? Majhul. Itu saja yang harus diteliti. Kalau dalam kemarin yang kucontohkan di grup apa? Hah? Tunggu saya cek coba. Maklum ya? Kullu yusibana illa ma kataballahu. Kataba Allahu. Kemarin saya tanya Allah di sini sebagai apa? Apa jawabannya di sini? Oh, Ibnu Jan benar. Kalau yang pertama saya tanyakan apa itu? Oh, yusibah. Kenapa bisa di fathah ini? Karena kalau disukun tidak bisa dibaca. Langsung ketawa di sini. Jawaban apa ini? Muncul GPSB karena bersambung dengan na. Tidak ada hubungannya, tidak ada. Masih dijelaskan lagi nanya. Nah itu teman-temannya, tati itu nana. Muncul taibnu karena kemasukan lan. Nanti kita kebanyakan latihan seperti itu ya di grup. Jangan sampai salah-salah lagi. Ya, fa'il dan naibul fa'il. Ada yang mau ditanyakan dua itu? Kita bahas mubtada khabar setelah Isya. Semoga datang bukuku. Ku lupa di atas meja tadi. Jangan begitu. Sebentar. Failnya bisa 2 atau lebih. Iya, kan di situ 1 aja. Cara mengetahuinya? Hah? Kalau yang 2 pelakunya tambahkan lagi wow. Misalnya daraba Zaidun wa Muhammadun wa Aliyun, kan 3 itu pelakunya, kalban. Tidak harus tapi maksudnya failnya harus bersambungan. Nanti menyusun kalimat ya. Karena terkadang failnya bisa hilang itu bela. Jadi hantu dia. Sembunyi. Terkadang dia disembunyikan failnya. Jadi kalau ada fiil kita sudah teliti dia maklum, setelahnya tiba-tiba kita cari tidak ada isimnya marfu. Mansub maka failnya dihilangkan, disembunyikan. Ada. Kalau yang dihilangkan seperti itu kalimatnya sudah panjang. Ada sebelumnya. Ada sebelumnya karena dia nanti cara mengatakan dia fa'il mustatir. Takdiruhu huwa, takdirnya huwa kembali ke sebelumnya failnya. Mau dikasih contoh? Boleh Ji. Matikan kamera nanti naik Ahwat bingung. Tapi kalau Ahwat pasti pro di belakang.
Kamu hilang. Hah? Oh jangan lagi, sebentar nih. Capek kinannya. Ini saya munculkan judulnya jarak dekat. Misalnya kita bilang Zaidun yadribu kalban. Ini dekat judul ini. Zaidun yadribu kalban. Kalau kita ditanya Zaidun itu sebagai apa? Jangan langsung bilang sebagai fa'il. Enggak. Nanti ada pembahasannya sebentar. Karena dia kan berada di awal kalimat. Ada nanti dia sebagai apa dia? Jangan langsung bilang fa'il. Enggak langsung dikatakan fa'il. Sekarang yadribu. Fi'il apa itu? Mudhari apa? Kan dia harus cari fa'il dah. Setelahnya itu kalban. Dan setelahnya tidak ada. Berarti kalbannya setelahnya. Mana fa'ilnya? Kalau disuruh cari mana fa'ilnya? Mustatir, tersembunyi. Takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Jadi takdirnya huwa, ini fa'ilnya tersembunyi. Takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Kita itu yang bertanya bela, yang sampai pusing ki. Nanti Pit ya, itu contoh dia safar di saya, khusus safar ini. Yang kalau jangan lagi pandi. Tak dia main itu tidak mau lihat, nak tutup juga kan. Pas itu bertanya lagi sebentar. Nak bayangkan, kenapa bisa begitu? Bisa. Ada pertanyaan, tapi tidak boleh bertanya itu. Iya Taisa. Maksudnya kalimatnya doroba kalban saja. Doroba kalban. Kita mau cari failnya. Takdirnya apa sebelumnya dulu? Tidak selamanya huwa. Iya, tidak selamanya huwa. Kalau sebelumnya misalnya kalimatnya Muhammadun Yusuf, berarti pelakunya nanti apa? Takdirnya huma. Itu maksud tak pas Isa atau bagaimana? Bisa dorob tu kalban. Kalau dorob tu sudah ada di situ failnya. Kalau doroba kalban, ini kan masih samar, tidak ada pelakunya di situ kan, tersembunyi. Oh misalnya kita bilang doroba huwa, doroba kalban saja. Misalnya bagaimana? Doroba kalban, begini. Terus yang mana yang mau kita tanyakan? Failnya. Langsung menebak huwa, tidak asal menebak kalau fa'il Pak. Lihat dulu sebelumnya. Makanya tadi saya bilang apa sebelumnya dulu? Apa sebelumnya? Karena tidak harus huwa. Ya, bisa hiya, bisa huma, bisa hum, bisa hunna. Tergantung apa sebelumnya. Yang pecahan, yang dorob tuh. Yang begitu. Kalau doroba kalban, ini membahas jumlah satu ya. Maka langsung huwa. Itu tadi maksud. Tapi saya kalau bagaimana kalau 2, 3, itu lihat sebelumnya. Saya pahami pertanyaannya Pak Isha. Kalau doroba kalban, itu langsung takdirnya apa? Huwa. Itu dulu bilang. Adapun nanti lihat sebelumnya ada berapa pelakunya. Kalau pakai dorobat, itu tadi yang dimaksud Pak. Nah, misalnya dorobat, Pak Dinjaling, Pak Andi tutup mata gini. Dorobat
ban. Nah, ini sudah ditahu pelakunya langsung sama di. Mana pelakunya dorobat? Mustatir. Takdirnya hiya. Mana pelakunya hiya? Hiya siapa di sini? Kembali ke sebelumnya. Misalnya Aisyah dorobat skalban, Maryamu dorobat skalban. Bingung ide jali. Tangkiliya gitu jali. Itu mau kita ingat tadi, kalau ada fi'il maklum cari fa'il. Kalau ada fi'il majhul cari naibul fa'il. Adapun yang tersembunyi ini jangan dipikirkan, jangan sampai kita yang tersembunyi. Nah, tidak muncul lagi. Nah, cari kipas itu. Jangan dulu pikirkan yang tersembunyinya, karena masih lama juga pembahasannya. Iya. Terkadang pembahasan yang seperti ini orang memahaminya nanti bisa dia paham nanti di kitab ketiga Mutammimah. Apalagi pembahasan domir-domir nanti yang kembali. Karena terkadang orang salah dalam mengembalikan domir hu. Kembali ke mana ini? Apa bilang di jalan? Kembali ke rumah. Tidak ada lagi, kita sudah azan kan? Sudah azan nih. Kita cukup dulu.